Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini pada puasa enggak nih? Puasa. Alhamdulillah ya, masih pada semangat ya, masih pagi soalnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Minggu kemarin kita sudah bahas apa sih anak-anak? Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa ya? 5 lah. Rukun iman yang keenam apa sih? Iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada qadar dan qadar. Kalian bisa simak di PPT ini. Iman kepada dan qadar. Qadar dan qadar apa sih itu? Nanti kita akan ada beberapa poin pembahasan. Nah, jadi nanti di dalam iman kepada qada dan qadar, dimana nanti pembahasan terkait iman kepada qada dan qadar ada pengertian, macam-macam, ciri-ciri dan perilaku yang mencerminkan tentang beriman pada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini kan ada dua kata ya. Ada qada dan qadar. Ada qada dan qadar. Apa sih qada itu? Nah, qada di sini berasal dari kata qada yakti yang berarti memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Di mana secara istilah berarti qada itu merupakan ketetapan atau rencana Allah yang sudah ditetapkan pada zaman azali atau jauh sebelum adanya kehidupan sekarang atau sebelum adanya alam ini. Jadi qada merupakan ketetapan Allah lalu qadar itu apa sih? Nah, sedangkan menurut bahasa, qadar berasal dari lafaz qadara yang diru, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu, atau secara istilah berarti qadar merupakan pembatasan Allah terhadap segala sesuatu atau ketetapan Allah yang telah diterima oleh makhluk Allah. Jadi kalau qada itu merupakan rencana, nah kalau qadarnya itu merupakan realisasinya atau perwujudan dari rencana yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau beriman kepada qada dan qadar itu apa sih? Beriman kepada qada dan qadar merupakan berarti kita itu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya, sudah ada pembatasannya. Jadi segala sesuatu kehidupan di dunia, apa yang kita alami itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Paham. Selanjutnya yaitu macam-macam qada dan qadar. Di sini qada dan qadar itu bisa disebut juga sebagai takdir Allah atau ketetapan Allah atau takdir dalam kehidupan di dunia. Nah, di sini ada dua takdir. Yang pertama ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, di sini gue akan jelaskan. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Jadi ketetapan di sini atau rencana Allah itu sudah pasti akan terjadi pada kehidupan di dunia. Nah, takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang bisa diubah oleh manusia, yaitu dengan bertawakal dan berikhtiar atau dengan berdoa dan berusaha agar takdir tersebut dapat terwujud, agar kita menginginkan takdir yang baik seperti itu. Nah, contohnya apa sih antara takdir keduanya? Contoh takdir yang tidak bisa diubah dan
takdir yang bisa diubah. Contohnya itu takdir mubram itu yaitu bencana alam. Kita tidak bisa mengetahui bencana alam itu akan terjadi, kita pun tidak bisa mengelak atau menghindari adanya bencana tersebut. Kita tidak bisa menghilangkan bencana tersebut karena itu sudah direncanakan oleh Allah pada zaman azali atau merupakan kodonya Allah SWT, yaitu akan terjadi bencana alam di bumi, kehidupan bumi ini. Nah, kalau contoh lain juga kematian. Setiap manusia pasti akan meninggal kan ya. Kalian di sini kan pasti suatu saat akan pada saatnya menemui Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Lalu contoh takdir malam ini apa sih? Takdir yang dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar dan doa. Contohnya yaitu kita di sini kan belajar bersama-sama. Itu merupakan takdir Allah agar kita dapat mendapatkan kepandaian. Kan usaha kita agar kita mendapatkan ilmu, kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di dalam kelas ini agar menjadi orang yang pandai. Nah, ciri-ciri beriman qadar dan qadar itu apa sih? Ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-ciri orang yang mempercayai segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya oleh Allah. Nah, ciri-cirinya di sini itu pertama senantiasa berikhtiar dan berusaha dalam mencari keberhasilan. Nah, di sini berarti kita jika ingin mencapai segala sesuatu kebaikan, kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu pasti akan terwujud. Kita ingin mendapatkan nilai bagus ya, kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Lalu senantiasa tawakal kepada Allah SWT. Nah, dari usaha kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus yakin apa yang sudah kita lakukan itu, apa yang sudah kita usahakan itu pasti akan terwujud jika kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Lalu tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, di sini kita pun dalam kehidupan di dunia harus sabar dalam menghadapi musibah. Misalnya kita jatuh di jalan, itu juga kita harus sabar karena itu merupakan bagian dari musibah dan rencana Allah. Sampai sini sudah paham? Sudah. Lalu yang selanjutnya itu perilaku yang mencerminkan keimanan pada qadar dan qadar. Kan tadi sudah dijelaskan terkait ciri-cirinya orang. Lalu perilakunya itu apa sih? Perilakunya yang pertama yaitu berjiwa qanaah atau rela menerima kenyataan hidup. Sesuatu orang yang sudah beriman kepada qadar dan qadar ya pastinya ia akan menerima kenyataan yang sudah dihadapi. Jadi orang itu tidak boleh mengeluh apa yang terjadi karena harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, kita yakin bahwa ketetapan Allah itu baik, jadi kita harus selalu senantiasa husnudzon bahwa takdir kita itu baik jika kita harus selalu berusaha dengan baik dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu mampu mengendalikan dirinya sendiri di saat suka maupun duka. Nah, seperti tadi kita apapun yang kita alami, kita harus menerima dan mengendalikan diri kita. Kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh suudzon sama Allah SWT. Nah, sampai sini sudah paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu akan bertanya ya. Tadi qadar dan qadar itu apa sih? Ketetapan Allah yang sudah Qadar ada pada zaman asli. itu kan qadar. Ya, Lah kalau qadar? ketetapan yang telah diterima oleh makhluk hidup. Oh iya. Berarti kalau beriman kepada qadar dan qadar apa sih? Beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah yang sudah ditetapkannya. Oh iya. Bagus, benar ya. Yang mungkin materi ini yang dapat ibu sampaikan. Selanjutnya ibu ingin kalian berkelompok ya. Kalian membentuk 2 kelompok yang nanti masing-masing kelompok akan ibu berikan tugas masing-masing. Nah, dimana nanti diskusinya sebelumnya kita menonton video terlebih dahulu yang akan ibu tayangkan ya. Sebelumnya ibu bagi kelompok terlebih dahulu agar mempermudah kalian dalam diskusi nanti. Nah, di sini ibu sudah mempersiapkan kertas.
akan bagi 2 keritingan kertas. Silakan bisa maju untuk mengambil. Oke. Sudah dapat kelompoknya masing-masing ya? Sudah dapat. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video. Ya sudah ya. Jadi dari video tadi Ibu ingin kalian berdiskusi, main shortcut match. Di sini sudah Ibu gambarkan ada takdir mubran dan takdir mualak yang sudah tadi Ibu jelaskan. Udah paham semua kan ya tadi? Wah. Ya paham. Lalu di sini juga Ibu sudah menyiapkan kertas-kertas kecil. Di sini juga sudah Ibu acak. Nanti kalian berdiskusi, bekerja sama antara satu kelompok dengan kelompok lain untuk mencocokkan mana yang benar antara yang termasuk dari contoh-contoh takdir mubram apa saja dan contoh-contoh dari takdir mualak itu apa saja. Dan nanti dari video yang Ibu tayangkan tadi, kalian nilai apa sih yang kalian ambil dari video Ibu tayangkan ya? Silakan berdiskusi. Ya sudah semua ya, diskusinya sudah, mungkin cukup. Selanjutnya kalian maju dua-duanya. Kalian tempel sesuai dengan lima yang hari mubram dan mualak. Itunya bisa dilepas di sininya. Ya coba Ibu lihat ya tadi mubram dan tadi mualak. Ya kedua kelompok sudah benar, kita plus masing-masing. Ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian menjelaskan. Tadi yang mendapatkan takdir mubram menjelaskan apa itu takdir mubram dan takdir mualak. Tadi dijelaskan apa itu takdir mualak. Silahkan yang kelompok pertama takdir mubram bisa maju untuk menjelaskan. Hayatul. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya kematian, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan jenis kelamin. Ya benar, kita ambil terus buat mereka. Belum. Terus tadi nilai yang diambil apa? Dan menghadapi masalah dan cobaan tidak sombong. Ya sombong dan sabar ya betul. Kita ambil terus buat mereka. Silakan bisa duduk. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Mbak Tiko, silakan maju. Dan yang kedua yaitu takdir mualak. Jadi takdir mualak itu yaitu takdir yang dapat diubah dengan berdoa dan ikhtiar. Contohnya kepandaian, kesehatan, kekayaan, dan kekuatan. Terus nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut tentang takdir mualak yaitu kita harus pandai bersyukur dan yakin atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah itu merupakan takdir dari Allah. Ya betul. Pertengahan Mbak Tiko. Ya keduanya sudah bagus. Ini merupakan nilai yang tadi diambil ya. Yang pertama ada sabar atas segala sesuatu yang ada pada diri kita, lalu dengan musibah yang tertimpa pada diri kita. Lalu juga ada tidak sombong, walaupun kita sudah mendapatkan nilai bagus, ya kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati dan kita harus tetap selalu berusaha. Misalnya kita sudah mendapatkan nilai bagus, tapi kok dirinya kita malas untuk belajar, kan itu merupakan tindakan yang tidak baik. Jadi tidak boleh sombong atas untuk pada teman-teman yang lain. Kita lebih baik ya kita saling belajar bersama agar sama-sama mendapatkan nilai bagus seperti itu. Terus pandai bersyukur. Kita juga harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita bisa makan, kita bisa tidur di dalam rumah, kita bisa bermain dengan teman kita. Ya kita harus pandai bersyukur. Lalu yakin atas segala sesuatu. Ya kita harus yakin. Kita di sini harus yakin kalau kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu ya anak.
mungkin sekian dari Ibu. Terus kalian sudah baik tadi dalam menyampaikan diskusi dari kalian. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan merefleksi terkait materi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini terkait dengan qada dan qadar, yang mana kita harus sungguh-sungguh dalam mengimani qada dan qadar. Kita harus yakin atas ketetapan Allah. Misalnya ada bencana alam, ada gempa bumi, bencana alam yang lain seperti tsunami yang ada di saudara-saudara kita di Aceh atau dimanapun, ya kita harus yakin karena itu sudah ditakdir dari Allah. Kita tidak boleh menyalahkan atas terjadi itu. Juga dalam kita ingin mendapatkan suatu kebaikan, kita ingin kepandaian, kita ingin mendapatkan rezeki yang bagus, ya kita harus senantiasa belajar dan berdoa. Kita harus sungguh-sungguh dalam belajar, karena kita di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kita di sini agar mendapatkan kepandaian seperti itu. Nah, misalnya kita di dalam perjalanan kita menghadapi musibah, kita jatuh, ya kita harus menerimanya, karena dalam kehidupan itu tidak akan selalu lurus, pasti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Dimana dengan adanya pola kehidupan tersebut, agar kita bisa memperkuat keimanan kita, kita harus selalu yakin husnuzon bahwa takdir Allah itu pasti baik. Ya anak-anak, kalian harus tetap semangat dalam belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kepandaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin amin amin. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih dari Ibu. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, untuk pertemuan ke depan kalian mengerjakan LKS halaman 35 dan 38. Kalian kerjakan dengan dulu dan sisanya ya, untuk kita bahas minggu kebanyakan datang selanjutnya. Jadi terima kasih dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.